ini. Maka kita lanjutkan dengan muqaddimah fikih kita dengan kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah masuk bab baru, faslun fi sholatil jum'ati, tentang sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah adalah keutamaan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat ini hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Maka kalau bicara tentang sholat Jumat, nanti yang dibahas adalah tentang syarat sah, ada syarat wajib, ada syarat i'tidad. Ada 3 syarat. Bukan seperti bahasan yang lainnya. Yang pertama kita membahas tentang syarat wajib. Kapan seseorang itu akan wajib melakukan sholat Jumat? Artinya tidak semua orang wajib melakukan Jumat. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk dikatakan bahwa orang tersebut wajib melakukan sholat Jumat. Dikatakan oleh Imam Abi Suja bahwasanya, qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darini amin. Faslun fi sholatil jum'ati, fasal tentang sholat Jumat. Beliau langsung mulai dengan wasyara itu wujubil jum'ati sab'atu asya. Syarat-syarat wajib Jumat ada 7. Pertama al-islamu, yang kedua wal bulughu, balik, wal aklu, dan berakal, wal khurriyatu, merdeka, wal dhukuriyatu, wal dhukuratu, laki-laki. Kemudian ada lagi wasihatu, sehat, wal istitonu, istiton. Kita jelentrehkan satu-satu. Istiton itu bertempat tinggal. Yang pertama adalah Islam. Selagi tidak muslim, tidak perlu dituntut untuk melakukan sholat Jumat, karena bukan seorang muslim. Wal buluh, yang kedua adalah baligh. Anak kecil tidak wajib melakukan sholat Jumat, akan tapi menjadi sebuah kemuliaan kalau bisa melakukan sholat Jumat. Biarpun tidak harus dipaksa, tapi harus diajari dong. Karena tidak boleh memaksa, karena mereka tidak wajib melakukan Jumat. Tapi yang jelas anak kecil yang belum balik tidak wajib. Adapun balik sudah dibahas pada pertemuan yang lalu sebelum bab sholat, supaya tidak terulang lagi. Balik mungkin singkatnya adalah dengan tanda-tanda mencapai umur 9 tahun, kemudian keluar darah haid bagi wanita atau keluar mani. Umur 9 tahun hijriyah bagi pria keluar mani. Jika di usia tersebut tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid, maka ditunggu. Kalau sudah masuk usia 15 tahun, maka sudah dianggap mereka balik karena umur. Jadi kalau sudah umurnya 15 tahun ke atas, pasti dia sudah balik. Baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, ini sudah pernah dibahas pada pertemuan khusus. Baik, wal aklu, berakal. Maka orang gila tidak wajib melakukan sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib melakukan sholat Jumat. Bahkan bukan saja melakukan sholat Jumat, kewajiban-kewajiban yang lainnya pun juga tidak. Sama anak kecil tadi. Cuman bedanya kalau anak kecil diajari waktu umur 7 tahun. Kalau orang gila nggak perlu diajari. Namanya gila. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 3, 4, al-khurriyatu, merdeka. Merdeka sih merdeka yang sempurna, khurriyah. Khurriyah, merdeka. Kalau masih budak tidak wajib. Ini pembahasan teori dalam kitab saja. Hampir kita tidak menemukan masalah perbudak. Budak hampir tidak kita menemukan, tidak pernah menemui saat ini. Tapi dalam kitab disebut-sebut budak. Budak adalah orang yang bisa diperjualbelikan. Sebabnya adalah kekafiran itu. Baik, budak, perbudakan. Dan Islam tidak memulai perbudakan.
Akan tapi justru Islam itu adalah menghimbau agar orang bisa memerdekakan budak sebanyak-banyaknya. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran nanti hukumannya adalah memerdekakan budak. Itu qurqabatin, itu qurqabatin. Dan tidak mungkin Islam meniadakan budak waktu itu karena apa? Mereka orang kafir memperbudak tawanan-tawanan kita. Kalau kita tidak melakukan yang sama, tidak adil dong. Maka dari orang kafir yang tertangkap oleh kita, antara dimerdekakan atau dibunuh kalau layak dibunuh, atau dijadikan budak dan diperjualbelikan. Ini untuk memperlakukan yang serupa dengan mereka. Pun demikian, setelah itu kita dianjurkan untuk memerdekakan. Baik. Kemudian wadzukuratu. Dzukuriyatu, pria, laki-laki. Perempuan tidak wajib melakukan Jumatan. Anak kecil, orang kafir tidak wajib melakukan Jumatan dan tidak sah kalau melakukan Jumatan. Anak kecil tidak wajib melakukan Jumatan dan boleh dan sah melakukan Jumatan. Orang gila tidak wajib melakukan Jumatan dan tidak sah kalau Jumatan karena gila. Merdeka hurriyah, budak tidak wajib Jumatan, kalau mau Jumatan juga sah. Dzukurah, laki-laki. Dzukuriyah atau dzukurah, laki-laki. Perempuan tidak wajib Jumat, kalau Jumatan sah. Dan bagi yang tidak wajib Jumat, kemudian kok Jumatan dan Jumatannya sah, maka tidak usah sholat zuhur karena sudah cukup dengan Jumatan. Wanita ingin sholat Jumat, sholat Jumat. Kebetulan menemani suaminya mampir ke masjid, lalu dia di pinggir sambil gelar di tempat yang aman, terhormat, lalu sholat Jumat sekalian, sah. Dan tidak wajib melakukan sholat zuhur karena sudah melakukan Jumat. Kemudian setelah itu ada al-istiton. Cuman takbir istiton di sini maksudnya bukan istiton. Kita tidak mengatakan beliau salah tulis dan sebagainya. Akan tapi yang dimaksudnya adalah al-iqamah. Sebab istiton nanti ada masuk pembahasan. Maka ini adalah tugas yang menjelaskan adalah yang ngajar. Istiton itu adalah tentang syarat dianggap i'tidad sebagai bilangan sholat Jumat. Syarat yang ketiga tadi, bukan syarat yang pertama ini. Syarat pertama syarat wajib, bukan istiton, tapi iqamah. Iqamah bukan istiton. Iqamah itu adalah orang yang niat ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Selain hari masuk dan hari keluar, bersih utuh. Kalau kita ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluar, maka kita sudah dianggap sebagai mukim. Wajib kita melakukan Jumatan. Santri, kalian adalah iqamah, muqimun, bukan mustautinun. Mustautinun yang punya rumah di tempat ini. Jadi istiton di sini maksudnya adalah al-iqamah. Orang yang tinggal di tempat melakukan sholat Jumat tersebut. Maka tidak wajib, nah ini tidak wajib bagi siapa? As-sihah dulu. As-sihah adalah orang yang sehat. Orang sehat, sakit, tidak wajib melakukan Jumatan. Ini kemudahan dalam syariat. Sakit yang mengganggu kekhusyuan, dia tidak khusyuk kalau Jumatan. Masuk sakit perut dan sebagainya, akan kerepotan keluar masuk toilet, sakit. Artinya sakit yang dengan melakukan sholat Jumat jadi susah. Tapi sholat sendiri kadang tidak susah, aja jenis penyakit yang aman. Tetap wajib sholat, contohnya buang air bolak-balik. Ya kamar mandinya di samping kamarnya, ya sudah langsung mudah. Tapi giliran ke masjid bingung dia. Ke toilet umum, rame, nggak bisa. Maka tidak sah Jumatan. Termasuk jenis sakit-sakit apa saja yang merepotkan bagi dia untuk melakukan Jumatan. Di saat di rumah dia nyaman, sholat saja di rumah sendiri. Ini kan kemurahan dari syariat, jangan dipaksa. Kalau memaksakan diri, ya sah sholatnya. Sehat. Kemudian adalah tadi istiton. Kalau orang musafir tidak wajib Jumatan. Di samping tidak wajib Jumatan, boleh menjamak sholatnya. Setiap hari. Masya Allah. Seumur hidup, barangkali seumur hidup. Dia nggak punya rumah. Bukan nggak punya rumah, nggak pernah pulang ke rumah. Nyopir.
pulang pergi, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Sholatnya dalam sehari cuma 3 kali saja, 3 waktu saja. Duhur asar jadi 1, isya maghrib jadi 1, 2 rakaat 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat, subuh iya. Oh, luar biasa. Ini kemurahan dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah syarat wajib. Kalau yang memenuhi syarat tersebut, maka dia sudah wajib melakukan sholat Jumat. Ingat, musafir tidak wajib Jumat. Tentunya yang dianggap musafir adalah orang yang melakukan perjalanan dengan 2 syarat ya. Bagi yang musafir tidak wajib Jumatan. Yang pertama adalah dalam mazhab Syafi'i tentunya. Yang pertama, tujuannya tidak kurang dari 84 km. Yang kedua, dia sudah meninggalkan tapal batas kampungnya, sudah meninggalkan perbatasan kampungnya sebelum subuh tiba. Sebelum subuh tiba. Makanya kalau berangkat, ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab lain nggak pakai ini. Jadi kalau mazhab Syafi'i ingin bebas Jumatan, keluarnya sebelum subuh. Keluar sebelum subuh. Baik. Sampai di sini kita lanjutkan dengan hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita lanjutkan nanti syarat-syarat untuk sahnya di dalam melaksanakan syarat sah melaksanakan sholat Jumat.